Halo semuanya. Udah lama banget nggak bikin video karena alhamdulillah udah kerja, jadi sekarang udah kerja. Nah sekarang tuh lagi OTW kerja, tapi pengen bikin video sharing tentang gimana ya, pastinya bagi teman-teman yang lulus nih di masa pandemik ini kayak punya kesedihan tersendiri, kayak jadi susah dapat kerja atau jadi banyak lowongan yang nggak buka pekerjaan ya kan. Pastinya nggak bisa dipungkiri itu bikin kita sedih banget. Nah gue mau cerita nih, jadi gue udah cukup lama sih, udah 2 mingguan kerja, terus baru share di story kayak pokoknya ada sesuatu di kerjaan lah, di kantor gitu. Terus ada yang bilang, enak ya Kak Pia, belum wisuda aja udah dapat kerja. Alhamdulillah, dia semangatin sih, bukan kayak julid gitu. Alhamdulillah, kalau misalnya yang dilihat itu enak gitu ya, pasti ada perjuangan di balik itu semua. Semua hal yang kita lihat, kayaknya orang tuh enak deh udah gini aja, kayaknya orang tuh enak deh udah gini aja. Tapi kita cuman nggak tahu aja, pasti banyak perjuangan di balik itu, dan itu pasti. Jadi kayak kita jangan pernah merasa kita nggak mampu atau merasa kita sedih dengan pencapaian orang lain, karena mereka pasti berusaha untuk hal itu. Nah di sini gue mau cerita sharing gimana strugglingnya gue dari awal nulis skripsi sampai ternyata pandemik dan alhamdulillah udah kerja. Itu tuh awalnya tuh gue tuh pengen lulus 3,5 tahun guys, biar niatnya pengen cepet dapat kerja, pengen dapat uang, bisa ngasih orang tua dan semacamnya. Ternyata qadarullahnya ada aja deh permasalahan. Sebenarnya gue sedih banget ya, tapi gue berusaha positif aja, bilang kayak gini, oh nggak apa-apa deh nggak lulus 3,5 tahun, mungkin kalau lulus 4 tahun nanti pas wisuda bakal ada hal bagus nih. Gue mikirnya gitu kan, berusaha positif, padahal mah sedih banget. Nah udah tuh kan, udah lewat lagi semester 1 lagi nih. Terus gue juga mikir nih, ya udah nggak apa-apa lulus 4 tahun, mungkin di semester terakhir sambil nulis skripsi bisa ikut lomba-lomba kan, lumayan buat CV. Ternyata di awal-awal 2020 tuh ada pandemik ini, dan itu sedih banget, nggak bisa dipungkiri ya. Gue jadinya skripsi dari rumah, terus bimbingan online, bahkan gue tuh bimbingan nggak pernah yang namanya video call, semuanya lewat chat. Bayangin nggak sih kayak gimana rempongnya bimbingan lewat chat? Nah itu gue rasain. Terus gue juga nggak bisa lagi ikut lomba-lomba karena lomba-lomba tuh ditiadakan karena orang-orang baru beradaptasi kan dengan kondisi, jadi belum bisa mengadakan lomba online. Udah tuh gue nggak bisa lomba, skripsi gue jadi online, sedih banget, sedih pastinya. Tapi ya udah, gue positif lagi nih, gue mikir nggak apa-apa deh, mungkin nanti pas wisuda, gue masih berharap nih wisuda, nanti mungkin pas wisuda gue bisa ketemu orang-orang terdekat gue, kumpul bareng-bareng. Gue masih mikirnya kayak gitu. Ternyata pandemiknya nggak selesai-selesai. Gue harus sidang tuh online. Padahal orang nulis skripsi nih pasti berharap sidangnya tuh ada temen-temen, bawain bunga, ucapan dan semacamnya. Dan gue nggak ngerasain itu karena masih pandemik. Udah tuh masih sedih, oke nggak apa-apa, yang penting. Tapi alhamdulillahnya gue ada orang terdekat kan, maksudnya di sini ada Karani, jadi gue masih terhibur banget. Gue masih mikir nih wisuda kayaknya masih bisa deh, kan wisuda masih lama. Tahunya pandemiknya nggak selesai-selesai ternyata, dan juga wisuda itu jadi online kan. Tuh gue sedih banget, tapi gue mikir lagi kan, ya udah deh nggak apa-apa wisudanya online, mungkin nanti gue dapat kerjanya mudah atau dapat kerjanya enak sesuai dengan keinginan. Gue mikirnya gitu kan, berusaha positif tak walaupun sedih. Gue juga mikir nih, kok nggak apa-apa deh wisuda online, mama, papa, adik itu nggak perlu bayar tiket, kakak nggak perlu jauh-jauh ke sini. Gue masih mikirnya kayak gitu, hemat juga kan. Udah tuh pas gue lulus, gue cari-cari kerja kan, apply, terus yang SKL belum keluar, surat keterangan lulus. Jadi kayak gue tuh baru selesai sidang, baru dinyatakan lulus tuh udah langsung nyari-nyari kerja. Ternyata perlu SKL belum keluar. Oke, gue tunggu. Jadi kayak gue nunggu. Terus kayak aplikasi yang cari-cari kerja tuh kayak Jobstreet, Indeed, Glean, semua gue cari, gue lihat-lihat tuh dari awal dinyatakan lulus tuh gue udah cari-cari tuh, walaupun belum wisuda gue udah cari-cari, apply semuanya yang relate dengan pendidikan gue, yang dekat dengan kosan gue. Pokoknya gue cari-cari semua, kayak udah banyak banget deh CV gue apply. Kadang sampai jam 2 malam gue masih mikirin cari kerja apa ya, lihat-lihat pekerjaan sampai subuh. Karena saking inginnya, udah pengennya kerja ya, maksudnya gue tuh nggak mau waktu
gue sia-sia. Iya gue bisa melakukan hal lain sih, cuman kayak nggak pasti aja gitu. Guenya masih pengen kerja. Udah banyak banget apply, kayak tiada hari tanpa mantengin lowongan pekerjaan waktu itu ya. Udah tuh ada yang udah dipanggil interview, ternyata perusahaannya perusahaan kayak investasi gitu. Gue kan nggak ngeliat banget perusahaannya, yang gue liat ya dia kalau selama public relation gue apply aja kan. Ternyata gue dipanggil interview tapi perusahaannya investasi yang kayak bohong-bohongin. Ya gue nggak sesuai lah sama syariat Islam, nggak jadi tuh. Ada lagi panggilan interview, ternyata asuransi harus nyari nasabah. Aduh itu bukan gue banget kan, gue nggak mau. Udah nggak jadi lagi tuh. Ada gue udah dapat juga panggilan interview di suatu perusahaan media, udah terkenal banget juga. Tapi sebelum interview gue tuh dikasih briefnya tuh kurang jelas. Jadi gue kayak, padahal gue pengen banget ya, maksudnya udah pengen kerja, tapi ada brief nggak jelas. Pokoknya udahlah tuh nggak bisa. Gue tuh nangis juga malam-malam itu, nangis karena gue takut gue menyia-nyiakan kesempatan ini kan. Nah udah tuh kan, udah nggak jadi lagi ini. Terus gue sedih kan. Terus alhamdulillahnya gue pas di kosan ini kan gue sama Kak Rani, jadi dia tuh suka sering nyemangatin, tetap nyemangatin, terus kayak ngedukung dan kasih gue juga positif gitu loh. Kayak nggak apa-apa, mungkin nanti ada lagi. Dan nggak bisa dipungkiri ya, teman terdekat atau lingkungan terdekat tuh sangat mempengaruhi. Makanya kita cari lingkungan yang saling support kita, yang selalu mendukung kita dan nggak ngejatuhin kita. Terus gue juga alhamdulillahnya punya orang tua yang nggak pernah nekan nih gue harus kerja, gue harus udah kerja, enggak ya, alhamdulillahnya. Makanya semua hal tuh harus kita syukuri, sekecil apapun itu. Gue alhamdulillahnya kayak gitu. Abis itu ya udah, walaupun gue sedih karena gue pengen udah kerja kan, pengen ngebahagiain orang tua lah, pasti semua anak kayak gitu kan. Udah tuh nggak jadi, ya udah deh. Terus ada lagi nih satu lowongan kementerian pemerintahan. Gue kan pengen juga nih di kementerian. Ada Kak Rani dapat info. Nah gue udah pengen banget itu kan. Dan dia tuh nggak buka untuk umum gitu, cuman kayak untuk orang-orang relasi kementerian itu juga. Dan alhamdulillahnya tuh Kak Rani dapat infonya, jadi gue bisa apply kan. Sembari gue nunggu yang di kementerian itu, ada juga panggilan interview dari salah satu perusahaan ini yang sebelumnya gue nggak tahu. Tapi karena, dan sebenarnya juga bukan posisi gue banget kan, bukan public relation juga. Tapi emang kalau misalnya gue kerja di posisi ini, itu tuh sama aja kayak gue tuh hobi gitu loh. Kerjanya tuh hobi, bukan yang gue pelajari public relation, tapi hobi gue dan emang gue tekuni selama ini kan. Udah tuh, jadi antara dua itu kan. Dan si yang perusahaan ini tuh lumayan lumayan banyak juga tes-tesnya, interview dan semacamnya. Sebenarnya baru beberapa hari, cuman gue tuh agak ke pressure karena kok belum dapat juga, kok belum ada juga yang cocok. Terus gue tuh sempat, gue nggak mau bilang sama nyokap, nggak belum bilang sama mama, tapi pas di telepon tuh gue nggak bisa nahan kan. Ya udah nangis karena kok masih belum dapat juga sih pekerjaan gitu, kok masih belum ada juga sih yang cocok. Sedih banget kan pokoknya. Siang itu gue tuh nangis ya, beneran kayak bohong banget kalau gue tuh nggak ngerasa down. Terus berdoa banget sambil masih berpikir positif, kayak sambil mama ngasih positif juga. Kata mama kan, mama doainnya yang terbaik. Kalau misalnya itu bukan yang terbaik, berarti belum dapat. Kalau misalnya itu belum dapat, berarti ya hal itu bukan yang terbaik, pekerjaan itu bukan yang terbaik. Tunggu aja, kata mama. Ya gue tetap sedih, tapi gue juga berusaha positif, berdoa terus. Ternyata sorenya itu, jadi siang tuh gue nangis banget ya, nangis, berdoa, sambil sholat tuh nangis sekenceng-kencengnya karena gue sendiri di kosan. Terus udah gue selesai tuh nangisnya, kayak udah bisa berpikir positif lagi nih. Ternyata sore itu gue dihubungi sama perusahaan ini, bilang kalau gue tuh keterima. Kayak wow, gue nggak nyangka banget secepat itu. Padahal gue masih nangis itu siang kan, sorenya langsung bilang gue keterima. Terus udah gue beberapa hari jalani di perusahaan itu, adalah sesuatu hal yang bikin gue kurang gimana ya, kurang pas gitu lah. Udah tuh sempet lagi ada masa downnya lagi, kayak udah dapat pekerjaan tapi kok ternyata nggak tepat ya. Terus ya udah gue berusaha aja tuh bikin pekerjaan ini sesuai lah. Ternyata alhamdulillahnya, walaupun ada nangisnya juga, ada gimananya juga,
Alhamdulillah pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan gue. Terus gajinya tuh juga nggak gue bayangkan lah sebelumnya. Pokoknya nih ya, setelah gue flashback ke belakang, gue jadi mikir, oh ternyata maksud Allah tuh gini gitu. Oh ternyata ini hal baik dari semua hal yang gue alami. Kesedihan, walaupun kesedihan orang beda-beda ya, hal-hal yang bikin gue down tuh ternyata ini ya, dan itu tuh bener-bener nikmat banget guys. Kayak buah dari kesabaran, buah dari positive thinking kita, buah dari doa kita, buah dari usaha kita tuh emang bener-bener tidak mengkhianati hasil. Gue nggak dapetin nih apa yang gue pengenin tuh, gue nggak dapetin. Ternyata gue dapetin apa yang lebih terbaik buat gue. Jadi kayak bener banget gitu, apa yang Allah berikan itu tuh bener-bener yang terbaik buat kita, bahkan di luar ekspektasi kita sebelumnya. Itu tuh udah dijamin banget sama Allah, dan gue sangat percaya itu. Makanya Allah tuh kayak ngomong gini, sabar dulu, teruslah berpikir positif terhadapku, maka aku akan berikan bahkan lebih dari yang kamu minta. Dan itu bener banget, sumpah itu bener banget. Itu tuh gue bener-bener gimana ya, sangat bersyukur banget sih sama Allah. Intinya tuh gue cuman mau bilang aja, usaha tuh nggak pernah mengkhianati hasil. Itu bener banget. Kalau misalnya kita pernah bilang gue udah usaha banget tapi kok gue nggak dapetin apa yang gue pengen gitu misalnya kan, berarti usahanya masih kurang, doanya mungkin masih salah. Doanya untuk apa dulu misalnya kita dapetin itu. Percayalah kalau misalnya kita udah usaha, udah doa, itu pasti Allah akan kasihkan. Kita nggak tahu kapan, tapi itu pasti banget. Ini kalau misalnya kayak teman-teman misal juga lagi struggling sama cari pekerjaan, kita apply aja, jangan pernah berhenti apply, jangan pernah menyerah untuk apply pekerjaan. Misal kayak kayaknya gue udah 1000 deh ngelamar, masukin CV, kok nggak ada juga sih yang nyantol. Ya kita nggak tahu kan CV keberapa kita akan dapat pekerjaan. Bisa aja kita dapat pekerjaannya ke CV ke 1001. Di CV ke 1000 kita udah berhenti, padahal di 1001-nya kita akan keterima ya. Jadi ya kita nggak tahu kan, makanya jangan pernah berhenti usaha, jangan pernah berhenti berdoa. Kita nggak tahu usaha keberapa yang berhasil, kita nggak tahu doa keberapa yang dikabulkan. Jadi jangan menyerah aja dan semangat. Allah tuh nggak akan kok ngasih sesuatu di luar kemampuan kita, itu yakin banget. Yang penting adalah yakin sama Allah, usaha dan doa juga. Pastinya minta ridho orang tua juga, karena orang tua itu udah wakilnya Allah di dunia kan. Jadi semua harus di bawah ridho Allah juga, di bawah ridho orang tua juga. Oke gitu deh, sekian sharing di video kali ini. Semoga dapat hikmah, pelajaran, atau apapun lah yang bermanfaat. Buat yang masih struggling dengan keadaan ini, pasti yakin ada hal baik di balik semua ini. Itu harus yakin. Kalau kita yakin pasti akan terjadi seperti itu. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur setiap detik.